Perkenalkan, nama saya Tika Rahma. Perkenalkan, nama saya Gadis Kartika Najwa. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabrina. Perkenalkan, nama saya Tengku Atika Fahraina. Hipertensi adalah meningkatnya tekanan darah sistolik lebih besar dari 140 mmHg dan distolik lebih besar dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Biologinya terbagi dua, yaitu faktor yang dapat dikontrol dan faktor yang tidak dapat dikontrol. Faktor yang dapat dikontrol antara lain: 1. Merokok, kedua, dislipidemia atau hiperkolesterol, yang ketiga obesitas, yang keempat emosi, yang kelima gaya hidup, dan yang keenam status sosial ekonomi. Dan faktor yang tidak dapat dikontrol antara lain: 1. Umur lebih dari 50 tahun, 2. Seks wanita lebih besar kemungkinannya terkena hipertensi dibanding pria, yang ketiga genetik, dan yang keempat etnik. Pertama, perikardium. Perikardium yang berfungsi menghasilkan cairan seurus untuk melumasi jantung selama berdenyut. Perikardium juga berfungsi untuk mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ di sekitarnya. Yang kedua, serambi. Serambi atau yang dikenal sebagai atrium terbagi menjadi dua, yaitu serambi kiri dan kanan. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru, sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Yang ketiga, bilik. Bilik sama seperti serambi. Bilik atau ventricle juga memiliki dua bagian, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Namun perbedaannya, bilik terletak pada bagian bawah jantung. Selain itu, bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru. Tugas bilik kiri adalah memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Yang keempat, ada katup. Bagian lain dari jantung adalah katup yang terbagi menjadi 4. Tugas keempat katup tersebut adalah menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. 4 katup yang dimaksud adalah: 1. Katup trikuspid, 2. Katup pulmonal, 3. Katup mitral, 4. Katup aorta. Keempat katup tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. Pertama, sakit kepala, yang kedua lemas, yang ketiga sesak napas, yang keempat gelisah, yang kelima epistaxis, yang disebut juga dengan mimisan atau pendarahan pada hidung, yang keenam mual, muntah, yang ketujuh kesadaran menurun. Satu, stroke, 2. Infak miokard, 3. Gagal ginjal, 4. Ensefalopati, 5. Kejang. Pemeriksaan diagnostik: 1. Riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik, 2. urinaris rutin, 3. elektrolit, 4. bun dan kreatin, 5. glukosa darah. Ini saya akan menjelaskan secara keperawatan. Diet yang digunakan adalah diet RG rendah garam karena diet yang menurun tekanan darah. Contoh menu diet hipertensi: tumis sawi. Pada sawi terkandung kalium dan kalsium yang sangat penting dalam mengurangi hipertensi. Dalam tempe sambal, pada tempe terkandung oksida nitra yang membantu melebarkan dan melemaskan pembuluh darah sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Buah pisang. Pada buah pisang mengandung kalium yang dapat membantu mengembangkan jumlah garam dalam tubuh sehingga mampu mengontrol darah. Jus timun. Pada jus timun mengandung potasium disebut efektif mengendalikan hipertensi. Penata laksanaan non farmakologi atau gaya hidup
1. Kurangi intake garam. 2. Kendalikan berat badan. 3. Hindari rokok, alkohol, dan stres. 4. Hindari obat hormonal atau KB kortikosteroid. 5. Pembatasan kafein. 6. Kendalikan gula darah. 7. Modifikasi makanan berlemak. 8. Olahraga atau aerobik. 9. Teknik relaksasi. 10. Suplemen kalium, kalsium, magnesium. Farmakologi atau obat-obatan. 1. Diuretik, yaitu tiazid, furosemide, spironolakton menurunkan volume darah, tekanan darah, dan curah jantung. Yang kedua ada beta blocker, atenolol menekan sekresi renin. Yang ketiga kalsium antagonis, nifedipine, diethionism, parapanimil menghambat pengeluaran kalsium menyebabkan vasodilatasi. Yang keempat ada AC inhibitor, yaitu captopril, sinopril, quinapril menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Yang terakhir ada vasodilator. Sekian dari video presentasi kami. Apabila ada kekurangan kata ataupun ada kesalahan, kami minta maaf hanya kepada Allah. Kami sudahi dengan Wassalam.